Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam video berita hari ini. Bang Roh Kudus, berita dari Palangkaraya hari ini, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Uskup Palangkaraya, Monsinyur Aloysius M. Sutrisno Atmoko, MSF. Dalam soft opening Gua Maria Catholic Center, merayakan Ekaristi untuk memberkati patung dan Gua Maria. Setelah itu Bapak Uskup memberkati dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Catholic Center. Para peserta yang turut meletakkan batu perdana sekaligus sebagai donatur diantaranya para pastor deken dari 5 dekenat yakni, Dekenat Kotim, Dekat Kobar, Dekenat Buntok, Dekenat Palangkaraya dan Dekenat Teweh. Kelima dekenat ini merupakan simbol kehadiran dan partisipasi semua umat di Keuskupan Palangkaraya yang bergabung dalam setiap paroki. Direktur Catholic Center, Romo Danang PR dalam kata sambutannya mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan karya besar yang berasal dari umat oleh umat dan untuk umat Katolik. Karena itu, partisipasi dari semua umat Katolik sangat diharapkan untuk kesuksesan pembangunan Catholic Center ini. Bapak Uskup dalam khotbahnya walaupun pengeras suara sempat berhenti oleh karena matinya PLN pada saat itu, mengatakan bahwa dana untuk pembangunan ini berasal dari Roh Kudus. Kita mempunyai Bang Roh Kudus yang bisa mendanai pembangunan ini. Bang Roh Kudus yang dimaksudkan oleh Uskup adalah semua donatur yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki demi kesuksesan pembangunan Catholic Center. Dr. Irene, Ketua Komunitas Bakti Kasih Kemanusiaan dari Jakarta, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa dirinya dan semua anggota KBKK merasa digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus untuk turut memberikan dukungan sebagai donatur dalam pembangunan Catholic Center. Sejumlah tokoh umat Katolik Palangkaraya yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu juga hadir dan turut memberikan dukungan yang maksimal untuk kesuksesan pusat hidup rohani di Keuskupan Palangkaraya. Ekaristi soft opening Gua Maria dan peletakan batu perdana pembangunan Catholic Center Keuskupan dihadiri oleh semua pastor yang berkarya di semua paroki di Keuskupan Palangkaraya. Hadir pula sejumlah umat Katolik dari Paroki Katedral dan kelompok koor mantan Paroki Katedral Palangkaraya untuk meriah rayakan kegiatan ini dengan suara dan iringan musik yang sangat merdu. Bunda Maria itu siapa menurut ajaran gereja berdasarkan kitab suci? Ada 3 atau bahkan 4 sebenarnya yang besar itu, tetapi yang ada perayaannya khusus itu ada 3. Yang pertama adalah Bunda Maria sebagai Bunda Allah yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi jelas bagi kita, sebagai Bunda, kalau itu pada tanggal 1 Januari, itu berarti akan memperanakkan atau diikuti dengan tanggal 2, tanggal 3, dan bulannya juga Februari, Maret, dan seterusnya. Maka meletakkan dasar kronologis pada tanggal 1 Januari yang membentang sampai 31 Desember, Bunda Maria diletakkan pada yang paling awal, Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Konsekuensinya adalah ketika kita mau mengajak umat untuk mengadakan pengenalan kepada Bunda Maria, pada tanggal 1 Januari bisa dipakai untuk peziarahan, terlebih selain berdevosi, juga mengenal ajaran gereja mengenai Bunda Maria, Bunda Allah. Saya bisa menjelaskan ini panjang lebar, dan itu nanti dengan yang lain-lain, itu bisa 1 semester seperti biasa saya katakan. Maaf, saya sudah mempunyai diktat untuk disampaikan, kalau diperlukan 1 semester bisa. Maka panitia yang mengelola ini nanti bisa selain novena dan lain-lain, pada tanggal 1 Januari itu siapa tahu mengadakan momen pesiaran untuk mengenal siapakah Bunda Maria itu Bunda Allah. Ada dasar kitab sucinya, ada dasar tradisinya, dan kemudian ada dasar doa-doa dan liturginya. Itu yang pertama, berarti peran kronologi. Ya, sekarang yang kedua, kalau kita melihat ajaran yang berikut adalah Bunda Maria diangkat ke surga sejiwa raga pada tanggal 15 Agustus. Itu juga menjadi hari raya, bahkan di Italia itu menjadi hari libur nasional. Syukurlah Indonesia ini juga memiliki hari raya itu menjadi hari libur, sehingga ketika kita bisa mengadakan acara mengorganisir
ada pesiaran pada tanggal 15 Agustus, ajaran tentang Bunda Maria diangkat ke surga si jiwa raga itu bisa disosialisasikan, bisa dikenal. Dan sekali lagi, kalau memerlukan bahan, nanti akan diletakkan pada center untuk spiritualitas Bunda Maria. Itu nanti akan ada dokumen-dokumen yang dipasang di situ dengan segala halnya, sehingga ziarah selain menggerakkan devosi, juga memperdalam pengertian siapakah Bunda Maria dalam ajaran gereja itu. Itu yang kedua, tinggal 10% lagi. Yaitu tanggal 8 September adalah perayaan atau hari raya. 8 Desember adalah Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal. Itu menjadi pengenalan dan pengertian yang khusus bagaimana Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal. Dari mulai awal kehidupan sudah ditentukan untuk menjadi ibu, untuk menjadi Bunda Allah. Maria dibentengi dari segala kejahatan dan dosa. Dan pendalaman mengenai hal itu juga bisa panjang lebar dengan segala tradisi konsilinya, kitab sucinya, prakteknya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita berusaha agar tempat ini menjadi tempat untuk menggerakkan devosi yang lebih berkobar-kobar, sekaligus untuk mendalami ajaran-ajaran gereja tentang siapa Bunda Maria. 3 itu saja dulu, sebab kalau saya lanjutkan terus itu kita tidak tahu lagi kapan selesai. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Romo Danang, kemudian ucapan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah disebutkan, relasi-relasi yang sangat baik itu. Dan yang berjaga dari di sini saya juga bisa menyebut namanya Pak Paulus Dedi, itu juga yang di Puspan maupun yang di sini itu memberikan bantuan macam-macam hal. Jadi sekali lagi kami mendoakan para donatur dan calon donatur yang akan segera menindaklanjuti. Mudah-mudahan calon-calonnya makin berkembang banyak. Tuhan memberkati. Amin.